rahmat Allah yang kita dapatkan pada saat ini, pertama, ketenangan hati. Mungkin Bapak Ibu kalau di rumah belum tenang, apalagi yang banyak hutang. Tidak tenang, pasti kepikiran dengan hutang, apalagi besok waktunya bayar, duit belum ada. Tapi ketika kita duduk di masjid, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita tenang, seperti lupa dengan adanya hutang. Keluar dari masjid pusing lagi. Nah, ini adalah tanda kalau kita ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati kita dibuat tenang, pikiran kita dibuat tenang. Karena orang hidup kalau pikirannya tidak tenang, tidak bahagia. Orang walaupun banyak uang tapi pikirannya tidak tenang, itu tidak akan bahagia. Kebahagiaan itu ketika hatinya tenang, ketika pikirannya tenang. Nah, ketenangan itu bisa didapatkan dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat Allah berfirman, ala bizikrillahi atma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, akan tenang hati seseorang. Nah, ini yang pertama, tanda kalau kita sedang berada di dalam rahmat Allah. Yang kedua, rahmat Allah yang kita dapatkan di tempat seperti ini, di perkumpulan seperti ini adalah ampunan dosa. Ampunan dosa. Sedangkan kita ini sangat berharap dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda seperti ini, Bapak Ibu. Kata beliau, Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya malaikat ini untuk mencatat dan melaporkan apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Jadi ketika malaikat ini melihat ada sekelompok hamba Allah yang beriman, mereka duduk bersama, mereka berzikir kepada Allah, mereka berdoa, mereka beribadah, maka malaikat tersebut akan naik melapor kepada Allah. Kemudian mereka berkata, ya Allah, kami melihat ada sekelompok hamba-Mu duduk bersama, mereka berzikir kepadamu, mereka menyebut nama-Mu, mereka berdoa kepadamu, mereka minta ampunan kepadamu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat tersebut, itu hamba-Ku yang duduk bersama, yang mereka harapkan apa dari perkumpulan itu? Maka malaikat menjawab, yang mereka harapkan hanya satu, ya Allah. Apa? Mereka berharap nanti ketika di hari kiamat mereka Engkau masukkan ke dalam surga. Itu harapan mereka. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka yang berharap masuk surga sudah pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, belum pernah, ya Allah. Kalau mereka sudah pernah melihat surga, maka mereka akan lebih semangat berzikir, lebih semangat ibadah, karena mereka tahu persis bagaimana nikmat-nikmat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat tersebut. Kemudian mereka yang duduk bersama, apa yang mereka takutkan sehingga mereka duduk bersama beribadah kepadamu? Maka malaikat menjawab, yang mereka takutkan hanya satu, ya Allah. Mereka takut nanti ketika di hari kiamat Engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Dan itu yang kita harapkan. Kita berharap masuk ke dalam surga dan kita takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat nerakamu? Maka malaikat tersebut menjawab, belum pernah, ya Allah. Kalau mereka sudah pernah melihat neraka, pasti mereka tidak akan berani berbuat salah. Pasti mereka tidak akan berani meninggalkan kewajibanmu, karena mereka tahu betapa susahnya
betapa sakitnya ada di dalam api neraka. Setelah terjadi percakapan antara Allah dengan malaikat tersebut, maka Allah berkata kepada malaikat tadi, wahai malaikatku, tolong kalian menjadi saksi. Apa yang akan Allah katakan? Meminta itu malaikat menjadi saksi, kalau aku telah mengampuni dosa orang-orang yang duduk bersama untuk ibadah kepadaku. Jadi ini yang Allah katakan, aku ampuni dosa mereka, aku maafkan kesalahan mereka, karena mereka bersama-sama ibadah kepadaku, berzikir kepadaku. Malaikat menjawab, ya Allah, di antara yang duduk bersama itu ada satu orang tujuannya bukan karena ibadah, tujuannya karena yang lain. Maka apa kata Allah? Tetap walaupun tujuannya ikut bukan karena ingin ibadah, mungkin karena diajak teman atau karena ini dan itu, karena dia duduk bersama dengan orang yang berzikir kepadaku, dia tetap juga mendapatkan ampunan dari aku. Sehingga Allah mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah satu perkumpulan yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Alhamdulillah, ini kita ditakdirkan untuk duduk bisa mendapatkan ampunan dosa. Satu kenikmatan, makanya ini nikmat yang paling berharga, karena dengan perkumpulan ini kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan perkumpulan seperti ini kita juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluar dari tempat ini bisa ada perkembangan, bisa ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa? Lebih semangat berbuat baik, lebih semangat beribadah, lebih senang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat seperti ini Bapak Ibu perlu kita bersyukur, perlu kita jaga. Kenapa? Kalau sudah hilang, maka hilanglah ketenangan dalam kehidupan kita, hilanglah kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan dosa dari perkumpulan yang kita diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali bersama nanti di surga Allah. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini menjelang sore, saya akan menyampaikan tentang pesannya Nabi, bukan pesannya saya. Kalau pesannya saya ini siapa? Jadi lebih baik saya akan menyampaikan pesannya Nabi Muhammad. Karena kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia yang Allah pilih untuk menyampaikan ajarannya kepada kita. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia yang Allah jadikan kekasihnya. Bahkan Nabi Muhammad Allah pilih menjadi manusia yang membuat Allah ingin menciptakan alam semesta ini. Bahkan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu menjadi satu perantara oleh Nabi Adam untuk bisa mendapatkan ampunan, untuk bisa mendapatkan maaf. Kan kita tahu Bapak Ibu, Nabi Adam memakan satu buah yang nama buahnya itu sering disebut dengan nama buah khuldi. Padahal nama buahnya bukan buah khuldi, tapi hanya penyebutannya saja. Karena dalam tafsir ada yang mengatakan itu yang dimakan buah korma, ada yang berpendapat itu buah anggur, tapi penyebutannya disebut dengan khuldi karena lebih mudah untuk diingat, sebab ada di tempat yang khulud, yang kekal. Kekal itu di mana? Ada di surga. Nah, ketika Nabi Adam makan buah tersebut, akhirnya Nabi Adam ditegur oleh Allah. Kenapa kau makan? Bukankah aku sudah melarang? Tapi Nabi Adam lupa
kalau itu dilarang oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam meminta maaf kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara Nabi Adam berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara Muhammad, tolong maafkan aku. Sehingga Allah kaget bertanya, hei Adam, dari mana kau tahu yang namanya Muhammad? Belum aku ciptakan yang namanya Muhammad. Kenapa kau bisa menyebut namanya Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, di saat kau ciptakan dan kau masukkan ke dalam surga, aku melihat ada di tiang-tiang surga, ada di tiang arsy, itu ada kalimat La ilaha illallah, bawahnya Muhammadur Rasulullah. Dan aku mengetahui tidak ada nama yang tergandengan dengan namamu, melainkan itu nama adalah nama orang yang paling kau cintai. Makanya aku bawa namanya supaya kau maafkan aku. Maka Allah mengatakan, betul wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, tidak akan aku ciptakan kamu. Sehingga kalau semua manusia memiliki salah dan mereka datang kepada aku meminta maaf dengan menyebut nama Muhammad, aku maafkan kesalahan mereka. Ini bagaimana kehebatan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang rajin sholawat itu orang yang bisa mendapatkan ampunan. Sholawat itu ibadah yang paling mudah, yang pasti diterima. Mau dibacanya ikhlas tidak ikhlas, yang bapak lagi naik motor sholawatan pasti diterima, walaupun mata melihat jalan tapi mulut sholawat. Yang ibu-ibu lagi nyuci, lagi masak sambil goreng ikan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dapat pahala dengan sholawat. Kenapa? Sholawat itu dibaca ikhlas tidak ikhlas, khusyuk tidak khusyuk, Allah terima, Allah berikan pahala. Karena yang kita baca ada nama manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini perintah langsung dari Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, sholawatlah, salamlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah begini, orang yang rajin sholawat. Kita ini kenapa perlu banyak-banyak sholawat? Karena kita ini Bapak Ibu termasuk saya, kalau ibadahnya sedikit, supaya kita ini bisa dapat syafaatnya beliau nanti di hari kiamat. Kalau dilihat dari sholat kita ini sholat sedikit. Kalau dilihat dari puasa kita juga sedikit. Kalau dilihat dari ngaji kita juga sedikit. Kalau dilihat dari kebaikan kita ini sedikit. Terus bagaimana cara kita bisa dapat syafaatnya beliau? Satu-satunya banyak-banyak sholawat. Ada satu kisah ini nyata, dikisahkan oleh seorang ulama namanya Al-Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini pernah sedang tawaf di Ka'bah, melihat ada satu orang anak muda. Dia setiap gerak-geriknya sholawat. Mau tegak sholawat, mau duduk sholawat, berjalan sholawat, mau apapun sholawat. Tidak ada ibadah lain, tidak ada zikir yang lain. Sedangkan kita tahu zikir banyak, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada la haula wala quwwata illa billah, ada astagfirullah. Tapi dia hanya baca sholawat saja. Sehingga Imam Malik bin Dinar ini penasaran, kenapa ini orang hanya sholawat, ditatangi, didekati, ditanya, hei anak muda, saya perhatikan kamu setiap berbuat kamu sholawat, kenapa tidak baca zikir yang lain? Sehingga karena yang bertanya seorang ulama besar, ini anak berkata, karena ada satu kejadian yang menimpa kepada saya, sehingga setelah itu saya mau rajin bersholawat. Apa? Beberapa tahun yang lalu
saya di sini bersama ayah saya untuk melakukan satu ibadah haji. Ketika sedang ibadah, ayah saya sakit dan sakitnya tersebut membuat sampai tiba ajalnya ayah saya meninggal. Ayah saya ini orang yang punya wajah kulitnya putih, tampan. Tapi ketika ayah saya meninggal, wajahnya berubah, kulitnya menjadi hitam, wajahnya menjadi jelek. Sehingga saya tutupi wajah ayah saya dengan kain, dan di situ saya kebingungan. Mau minta tolong kepada orang, nanti orang melihat wajah ayah saya malu. Nanti diejek, ini wajah ayahmu kenapa jelek, wajah ayahmu kenapa hitam betul. Kalau saya tidak minta tolong orang, saya tidak bisa mengurusi jenazah ayah saya sendirian. Karena dia bingung memikirkan itu, tapi tenaganya terkuras. Akhirnya dia bercerita, saya tertidur di depan jenazah ayah saya. Ketika tidur itu saya melihat ada seorang laki-laki menggunakan pakaian serba putih, wajahnya bercahaya, berjalan mendekati jenazah ayahku. Kemudian kain yang menutupi wajah ayahku dibuka oleh dia. Kemudian dia menggunakan tangannya mengusapkan wajah ayahku. Setelah diusapkan wajah ayahku, aku lihat kembali putih kulitnya, kembali tampan. Kemudian orang tersebut pergi. Ketika dia mau pergi, saya pegang tangannya. Terima kasih, kau telah menolong aku, telah menolong ayahku. Tapi aku ingin bertanya, kamu ini siapa? Kenapa mau menolong ayahku? Maka dijawab oleh lelaki tersebut, apakah kamu tidak kenal aku? Aku belum pernah melihat kamu sebelumnya. Wahai anak muda, ketahuilah, aku adalah nabimu, Nabi Muhammad. Aku adalah nabimu. Aku datang untuk menolong ayahmu. Karena ayahmu semasa hidup, walaupun dia ada berbuat dosa, tapi dia punya lisan, tidak pernah berhenti untuk bersalawat kepadaku. Sehingga saat ini dia butuh pertolongan aku, maka wajib bagi aku untuk membantu orang tersebut. Ini bagaimana bukti orang yang ada salah tapi dengan salawat dia ditolong oleh Nabi. Nah, kita ini perlu banyak salawat Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat dari bangun tidur sampai tidur, ibadah kita ini sedikit. Nah, agar kita dapat bantuan, terutama nanti di hari kiamat bisa dapat syafaatnya Nabi, maka semasa hidup ini basahi lisan kita dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalimatnya mudah, bebas dengan sholawat apapun. Boleh dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bentuk sholawat apapun. Karena ini yang satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, apa pesannya beliau yang akan saya sampaikan? Pesannya beliau ada 3. Yang mana 3 ini berhubungan dengan 3 hak. Pertama, berhubungan dengan haknya Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua, berhubungan dengan haknya kita sendiri. Yang ketiga, berhubungan dengan haknya manusia. Kalau kita lakukan berarti kita sudah berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama diri sendiri, dan berbuat baik kepada hamba Allah. Apa pesannya beliau yang pertama? Pesannya beliau yang pertama yang berhubungan dengan haknya Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi bertakwa itu adalah cara kita berbuat baik kepada Allah. Di mana kita bertakwa? Di mana saja. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di jalanan bertakwa, di sawah bertakwa. Di mana tempat kita berada, kita harus berbuat takwa. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa
kita sudah berbuat baik kepada Allah. Kalau kita berbuat baik kepada Allah dengan takwa, kita akan dicintai oleh Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah, bahkan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sholat Jumat, khotib Jumat pasti berpesan apa? Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena takwa untuk memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menuntut kita apapun. Yang Allah hanya minta dari kita, jadilah kita hamba yang bertakwa. Bahkan takwa itu Bapak Ibu sebagai solusi dari setiap masalah. Dulu di masa Nabi Muhammad itu ada satu ayah dan istrinya bingung karena dia punya anak sedang ditawan oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang non-Muslim. Sehingga ayah dan ibunya cemas, ini gimana nanti nasib anak saya, selamat atau tidak, dibunuh atau tidak. Dia takut, cemas. Sehingga laki-laki ini, seorang ayah ini datang menghadap Nabi, bercerita, wahai Rasulullah, saya dan istri saya cemas sebab anakku saat ini sedang ditawan. Khawatir kami anak saya tidak selamat, khawatir anak kami celaka. Maka tolong kau berikan pesan kepada saya dan istri saya untuk harapan agar anak kami ini selamat. Apa pesannya Nabi? Ada 3. Pertama, saya pesankan kamu dan istri kamu sabar. Ini ujian dari Allah. Yang kedua, saya pesankan kamu dan istri kamu untuk tetap bertakwa, tetap kerjakan perintah Allah, tetap tinggalkan larangan Allah, walaupun kamu sedang tertimpa ujian, tertimpa musibah. Pesan yang ketiga, kamu dan istri kamu berbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah pulang dia ceritakan sama istrinya. Kata Nabi Muhammad 3 kita dipesankan. Pertama sabar, kan ini ujian dari Allah. Yang kedua tetap bertakwa. Yang ketiga perbanyak baca zikir tadi. Akhirnya mereka lakukan, mereka sabar, mereka tetap jaga perintah Allah, mereka tinggalkan larangan Allah, dan mereka berbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah Bapak Ibu, itu anak yang ditawan disuruh oleh yang menawan untuk menggembala kambing milik mereka. Jadi orang-orang Muslim yang ditawan ini, yang ditangkap ini, disuruh untuk bekerja ngurusi kambing milik mereka. Nah, ketika ini orang Muslim sedang menggembala kambing, semua ada yang menjaga, kecuali anaknya sahabat yang mengadu sama Nabi tadi. Allah seperti buat tidak ada yang menjaga, sehingga anak tersebut sangat mudah untuk lari menyelamatkan diri. Karena dilihat anak tidak ada yang menjaga, akhirnya dia kabur menyelamatkan diri. Dan hebatnya, dia kabur menyelamatkan diri bukan bawa badan, tapi bawa kambing yang digembala tadi. Kambing yang dia gembala sebanyak ratusan, dia bawa juga pulang. Sehingga ketika anaknya sampai di rumah, orang tuanya senang, bahkan melihat ada kambing banyak yang dibawa oleh anaknya, tambah senang. Datang ini sahabat mengadu kepada Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, karena tadi saya pesan bertakwa, sebab Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari hal yang tidak dia duga-duga. Yang kita kenal ayat ini dengan ayat apa Bapak Ibu? Ayat 1000 dinar. Jadi kalau kepengen kaya bukan cuma baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la, walaupun baca sampai berbusa-busa ini mulut tapi tidak sholat, tak kaya. Kenapa? Diamalkan daripada takwa. Maka kalau ada masalah kita sholat,
ada masalah, itu ibadah, datang bantuan dari Allah. Sempit rezeki, kerjakan sholat, diluaskan. Kerjaan susah, ibadah. Kenapa? Itu jalan keluar yang terbaik, sebab itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini pesan yang pertama. Tapi kalau ingin baik sama Allah, berarti apa yang harus kita lakukan? Takwa. Takwa itu kerjakan perintah Allah kepada kita yang setiap hari yang wajib sholat, berarti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau setahun sekali, yaitu puasa di bulan Ramadan yang beberapa bulan lagi akan kita jumpai. Insya Allah bulan Maret 2025 kita sudah puasa. Ini kan sudah bau-bau Ramadan sudah dekat. Karena sebentar lagi bulan depan bulan Rajab, bukannya lagi bulan Tuhan. Nah baru masuk bulan Ramadan. Setahun sekali lakukan puasanya. Nanti ada yang namanya zakat fitrah. Yang punya harta keluarkan zakat malnya. Ada kewajiban seumur hidup sekali. Bagi yang mampu itu ibadah haji atau ibadah umroh. Kewajiban ini kita lakukan. Yang dilarang kita tinggalkan, sudah selamat hidup kita. Jadi orang yang akan dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bertakwa itu adalah cara yang paling selamat. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan juga dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan yang kedua. Pesan yang kedua itu berhubungan dengan diri kita. Kita sering baik sama orang, tapi lupa baik sama diri sendiri. Kita kadang sedih kalau melihat orang susah, tapi kita tidak pernah sedih kalau diri kita lagi susah. Nah, bagaimana cara berbuat baik dengan diri kita? Kita kan tahu kalau kita ini punya dosa. Supaya dosa kita dimaafkan oleh Allah, perlu kita minta ampunan. Karena kalau kita tidak meminta ampunan kepada Allah, berarti kita menjahati diri kita, karena kita akan memasukkan diri kita ke dalam neraka. Sehingga pesannya Nabi apa? Ittabi'is sayyi'atal hasanah tarkuha. Ikuti kesalahan dengan kebaikan. Kalau kita banyak salah, jangan lupa banyak berbuat baik. Kalau kita banyak dosa, jangan lupa banyak taubat. Kalau kita banyak salah, jangan lupa banyak istighfar. Karena taubatnya kita, istighfarnya kita, kebaikan yang kita lakukan, itu bisa menghapus kesalahan kita yang kita lakukan kepada Allah. Kalau kita tahu nih, saya banyak dosa sama Allah, maka banyak-banyak minta maaf. Saya banyak salah sama Allah, maka banyak-banyak taubat. Karena kalau kita tidak banyak minta maaf, kita tidak banyak bertobat, berarti kita membiarkan diri kita ini akan disiksa nanti. Sedangkan kita tidak kepengen kalau kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini adalah cara yang paling sangat ampuh untuk dapat ampunan. Dan tidak harus kebaikan yang besar, Bapak Ibu. Kebaikan yang ringan saja itu bisa menghapus dosa. Dulu saya ceritakan apa yang terjadi di masa Nabi saja. Ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Dia berkata sama Nabi, "Ya Rasulullah, aku berbuat dosa besar ya Rasulullah. Maka tolong hukum aku ya Rasulullah agar dosa aku dimaafkan." Maka Nabi bertanya, "Dosa apa yang kau lakukan?" "Aku melakukan satu kesalahan dengan satu perempuan, yaitu bersentuhan kulit dengan perempuan tersebut. Maka tolong hukum aku." Kemudian ditanya Nabi, "Apakah dosamu dosa besar?" "Iya ya Rasulullah, besar dosa itu." Nabi bertanya, "Besar mana dosamu dengan langit? Besarlah dosaku. Besar mana dosamu dengan bumi? Besarlah dosaku. Besar mana dosamu dengan laut? Besarlah dosaku." Setiap Nabi bertanya, "Besar mana dosa dengan ciptaan Allah?"
Nabi dia mengatakan bersalah dosa diri. Memang besar atau tidak dosa diri? Terus apa yang dia lakukan? Minta tolong kau sucikan aku dari dosa. Sehingga Nabi terakhir apa? Besar mana dosamu dengan ampunan Allah? Maka dia jawab, ampunan Allah lebih besar dari dosa saya. Kalau kau tahu ampunan Allah lebih besar, maka cari ampunannya, minta ampunannya. Di sahabat ngomong, bagaimana caranya ya Rasulullah? Sehingga kata Nabi Muhammad, nanti ketika ada peperangan yang aku dan kaum muslimin akan melakukan, kau ikut berperang. Beli baju perang, beli senjata perang, ikut berperang. Nanti dengan berperang itu engkau akan dapat ampunan dosa, karena jihad itu pahalanya sangat besar. Ini sahabat ngomong, ya Rasulullah, kalau caranya untuk dapat ampunan dosa dengan berjihad aku tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena aku ini orang yang penakut ya Rasulullah. Jangan memegang pedang melawan musuh, keluar malam sendirian lagi takut. Keluar malam sendirian lagi takut, harus ada teman. Kalau tidak ada teman tidak berani. Nak ngencing tidak berani sendirian, harus ada teman. Apalagi megang pedang melawan musuh tidak berani. Nabi Muhammad senyum. Kata Nabi, kalau tidak bisa cara yang pertama, cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Banyak-banyak puasa sunnah. Dengan puasa sunnah itu kau dapat ampunan dosa. Sehingga ini sahabat ngomong, kalau dengan banyak puasa aku juga tidak mampu ya Rasulullah. Loh kenapa? Aku ini orangnya hobi makan dan cepat lapar. Habis makan dikit lapar, habis makan dikit lapar. Aku mampu puasa hanya satu, puasa Ramadan. Kami itu wajib puasa sunnah, aku tidak pernah melakukan ya Rasulullah. Sehingga kata Nabi Muhammad, ya sudah, senyum Nabi. Yang ketiga saja, apa yang ketiga ya Rasulullah? Malam-malam sebelum subuh bangun tahajud, sholat malam, sholat taubat. Maka dengan itu mendapat ampunan. Terus ini sahabat ngomong lagi, minta maaf lagi ya Rasulullah. Kenapa lagi? Tidak bisa juga. Kenapa tidak bisa? Aku ini kalau tidur keburu ya Rasulullah, susah bangun. Kalau tidak dibanguni tidak bakal bangun subuh, harus dibanguni. Aku lagi nak bangun sholat malam. Tidak bisa ya Rasulullah. Apa yang Nabi lakukan? 3 kali tawaran tapi semuanya tidak bisa. Senyum Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi, ya sudah, yang terakhir, banyak-banyak kau membaca 2 kalimat. 2 kalimat ini enteng dibaca. 2 kalimat ini bisa memberatkan timbangan kebaikanmu. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan itu hanya aku bisa melakukannya ya Rasulullah. Maknanya walaupun dengan membaca zikir itu cara untuk kita dapat ampunan. Makanya kalau kita banyak salah, langsung segera berbuat baik. Dengan kebaikan kita tadi, itu bisa kita dapat ampunan dari kesalahan kita, dari dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang kedua Bapak Ibu. Pesan yang ketiga, dan ini pesan yang terakhir, dan itu terakhir yang saya sampaikan. Yang terakhir yang saya sampaikan, karena sudah jam 3:15. Apa yang ketiga kata Rasulullah? Ini hubungan dengan manusia ini. Ini hablum minan nas. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang membawa akhlak. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak. Maknanya dengan akhlak apa? Dengan sopan santun, dengan etika, dengan sifat dermawan. Kalau tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang, jangan memberikan kerugian kepada orang. Kalau tidak bisa menyenangkan orang, paling tidak jangan menyusahkan orang. Bergaullah dengan cara yang baik. Bergaul dengan membawa akhlak. Karena sekarang ini banyak yang sudah hilang daripada akhlak. Buktinya, mohon maaf Bapak Ibu, anak kita saja sama orang tuanya kadang tidak sopan lagi.
Anak kita saja sama orang tua kadang tidak sopan, buktinya berkata kasar, berkata tidak baik. Padahal kita harus berkata baik, berkata sopan. Sebab apapun yang dilakukan harus berkata sopan, berbuat yang dengan akhlak. Sebab Rasulullah diterima dakwanya dengan akhlak. Nabi disakiti, Nabi tidak marah. Nabi diejek, Nabi tidak marah. Yang ada Nabi pernah diludahi oleh orang sampai orang tersebut sakit, Nabi besuk orang tersebut sehingga orang tadi masuk Islam. Wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Bawa akhlak kalau bergaul dengan orang. Jangan bawa ilmu, jangan bawa jabatan, jangan bawa harta kalau bergaul dengan orang lain, tapi bawa akhlak. Ketemu orang senyum, ucapkan salam. Ilmu yang banyak kalau tidak akhlak tidak akan diangkut oleh orang jadi orang baik. Harta yang banyak kalau tidak punya akhlak juga tidak. Bawa akhlak. Makanya senyum ini pahala yang paling mudah dilakukan, tapi pahalanya besar. Ketemu orang. Coba kalau bapak ibu ketemu orang, kan orang pasti ngomong, ngaku ada salah aku sama dia. Ngaku ketemu aku cemburu kayaknya. Tapi kalau ketemu senyum, senang banget. Alhamdulillah disenyum ini. Makanya tambah suka biwajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyumnya sudah sedekah. Apalagi dengan membantu dengan tenaga, membantu dengan harta, membantu dengan apapun. Berbuat baik, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena ini cara untuk kita berbuat baik dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya bawakan kisah begini Bapak Ibu. Kenal Imam Abu Hanifah Pak? Ada yang kenal Imam Abu Hanifah? Kalau dikenal saya bingung pastilah turunan itu dia. Imam Abu Hanifah lama meninggal. Imam Abu Hanifah ini beliau punya toko pedagang, ulama dulu walaupun ngajar tapi juga pedagang. Tokonya itu menjual aksesoris. Hanya 2 macam aksesoris yang dijual. Satu harganya 500, satu harganya 250. Ketika waktu zuhur masuk, dia titipkan tokonya sama keponakan. Karena dia mau ke masjid, mau sholat. Saat dia ke masjid mau sholat, tokonya didatangi oleh pembeli. Pembeli ini kebetulan datang dari daerah yang beda dengan tempat tinggalnya Abu Hanifah. Sampailah ketika nyampe di sana ditanya, itu aksesoris yang macam ini harganya berapa? Maka kata yang keponakan yang jaga toko tadi, ini harganya 500. Padahal itu aksesoris yang harganya 250, tapi dijual oleh keponakan yang 500. Oh, kata pembeli, murah, di tempat kami mahal. Gambarannya begitu kita dari dusun ke Palembang kan beda harganya. Kan beda. Oh, murah di tempat kami mahal. Tidak terpaksa itu dia beli barang tadi, walaupun dinaik harganya jadi 500. Saya beli, dijual oleh keponakannya. Ketika ini pembeli jalan balik papasan, ketemu dengan Imam Abu Hanifah yang balik dari masjid. Dia lihat, ini seperti aksesoris dari toko aku. Ditanya, betul dari toko ini? Betul. Belanja di situ? Iya. Berapa kau beli ini? Saya beli 500. Maka kata Abu Hanifah, mahal. Tidak murah di tempat saya, tidak seperti itu. Di sini murah 500. Apa kata Abu Hanifah? Tidak, itu mahal. Itu harganya 250. Sehingga pembeli tadi ngomong, kondisi aku. Maka kata Abu Hanifah, aku adalah yang punya toko, yang jual itu keponakan aku. Ini yang kau beli harga aslinya 250. Maka kata pembeli, tidak masalah, aku ridho karena ini murah di tempat aku mahal. Tapi Abu Hanifah ngomong, aku yang gak ridho. Susah nih penjual zaman sekarang seperti itu. Aku yang gak ridho karena aku juga 250, tak jual dari situ, lebih dari aku jual. Sehingga karena kau ingin membayar
berikan dua pilihan. Kau ambil yang aksesoris harganya 500, atau kalau mau yang ini, ku tambahkan satu lagi, biar tetap harganya 500. Nah, ini bagaimana mereka. Padahal kalau dalam ilmu fikih, ilmu muamalah, ngambil untung 100% itu tidak betul, saudara. Modal 100 itu jual 1 juta boleh. Secara hukum fikih tidak masalah. Cuman mereka memperhatikan, mengedepankan akhlak. Kenapa? Karena mereka tahu mungkin yang belanja di tempat mereka tidak semuanya orang mampu, sehingga menjual dengan untung yang secukupnya, sehingga semua orang bisa belanja di warung tadi, di toko dia dengan nikmat. Bagaimana mereka dalam mencari untung dunia pun masih membawa akhlak. Tapi kalau kita kan tidak, lu nyosok atau si bahasa nyosok, paham nyosok itu? Aku bahasa nyosok juga. Kata dia punya warung nih, mohon maaf dia punya warung. Ada orang beli lu nyosok, sudah ikhlas dan tidak. Padahal belum tentu sosok itu orang tersebut mengikhlaskan. Mungkin dia lupa. Nah ini mereka itu hanya mendepankan akhlak, karena mereka mengamalkan bergaulah kepada orang dengan membawa akhlak. Jadi bawa etika, bawa sopan santun, bawa budi pekerti ketika kita bergaul dengan orang. Jangan bawa ilmu kita walaupun kita ilmunya tinggi. Jangan bawa jabatan kita walaupun jabatan kita tinggi, sebab itu tidak akan menyenangkan orang. Tapi kalau dengan akhlak maka bisa menyenangkan orang. Itu tidak ada ilmu, tidak ada jabatan, tidak ada harta, tapi punya akhlak disenangi oleh orang. Orang akan jadi nyaman dekat sama kita. Kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya ilmu, tapi tidak ada akhlak. Orang benci dengan kita, orang malas dengan kita. Kenapa? Kesenangan didapatkan dengan akhlak, bukan dengan uang. Uang tidak menyenangkan kalau tidak ada akhlak. Jabatan tidak akan menyenangkan orang kalau dia tidak memberikan dengan akhlak. Kenapa? Ini pesannya Nabi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada orang dengan membawa akhlak yang baik. Inilah pesannya Nabi yang saya sampaikan. Pertama, pesan takwa kepada Allah. Yang kedua, tutupi kesalahan dengan kebaikan. Yang ketiga, bergaulah kepada orang dengan akhlak. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita dengan diri kita sendiri jadi baik, dan hubungan kita dengan hamba Allah juga jadi baik. Dengan ini kita bisa dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, waktu masih ada sekitar beberapa menit. Kalau ada boleh tunjuk tangan. Izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih Jazakallahu khairan Habib atas waktu yang diizinkan untuk kami bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Habib, asli Kota Surabaya, tapi tinggalnya di Muslimat di belakang Masjid Kiriang di awal kota Pangkalan tadi. Dari apa yang disampaikan Habib, kami sangat berkesan dan pada Allah di ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Sebelum kami mengutarakan pertanyaan, kami mohon didoakan secara pribadi biar Allah berikan ampunan kepada kami dan umumnya kepada penduduk Desa Jaya ini, biar diberikan barokah, biar ditetapkan ketakwaan kepada masyarakat Surabaya. Pertanyaan yang pertama, kami pernah mendengar satu kajian dan di situ tidak ada kesimpulan karena mungkin pematerinya juga belum sampai, mungkin atau belum kebaca. Ada seorang kawan bertanya tentang ada suatu hadis yang mengatakan bahwa seseorang selama hidupnya itu dia selalu melakukan kebaikan, ibadah ya, baik yang waktu mungkin lebih waktu juga.
Tetapi nanti di akhirat, ketika satu langkah lagi dia akan menginjakkan surga, ternyata takdirnya itu bukan ke surga, ke neraka. Sebaliknya, ada seorang yang sepanjang hidupnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan saat dia satu langkah lagi mau menuju neraka, ternyata takdirnya adalah bukan neraka tetapi surga. Nah, ini apa maksud dari hadis tersebut? Kami sangat menarik ketika tadi sebagai seorang muslim kita tidak boleh berputus asa sekalipun dosa kita itu sebesar gunung atau seluas lautan, tetapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di akhir-akhir mungkin menyinggung masalah muamalah perdagangan, karena ada juga sebagai saudara-saudara kita yang dia berprofesi sebagai pengusaha mungkin atau berniaga, dan kalau di desa kita ini Habib yang kecenderungan biar cepat laku itu dengan cara trading. Nah, kami punya kawan yang dia lulusan sarjana ekonomi Islam pernah mengatakan kepada kami, karena keilmuan kami juga mungkin belum sampai, katanya tidak boleh barang atau benda itu dua harga. Begini, misal ini benda kan, ada orang yang bertanya, berapa itu harganya? Ini harganya 2.000 kalau cash, tapi kalau kredit harganya menjadi 5.000. Nah, tidak boleh katanya. Yang boleh harganya 2.000, tapi kalau beli dua saya kasih 3.000. Itu yang boleh. Nah, coba kami mohon penjelasannya dari statement atau ucapan kawan kami tadi, seperti apa tuh jelasnya. Mungkin itu adalah pencerahan buat saudara-saudara kami, bapak ibu kami yang menekuni usaha niaga. Mungkin itu saja. Itu sementara. Sekali lagi kita bawa air. Terima kasih atas ilmunya, dan kami ucapkan dan mudah-mudahan akan ada hikmah di balik pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pertanyaannya walaupun itu pilihan. Pertama, masalah hadis itu menjelaskan tentang bagaimana saat kita beramal itu tidak boleh berharap kepada amalnya kita, tapi kita beramal itu harus berharap kepada rahmat. Karena tadi amal tersebut belum tentu akan selalu bersama kita. Nah tadi yang kedua, hadis itu menjelaskan tentang bahwasanya apa yang kita lakukan dari kebaikan sekarang, kalau tidak kita jaga maka bisa saja dicabut sehingga kita pas meninggal tidak lagi bisa beramal tersebut. Sehingga kesimpulannya, ada satu ulama mengatakan begini, manusia yang Allah ciptakan itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka diciptakan untuk menjadi hamba Allah terbaik dengan ibadahnya dan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, dan orang-orang mukmin yang soleh. Di dunia rajin ibadah sampai mati pun sampai ibadah dan masuk ke dalam surga. Ada kelompok yang kedua, mereka diciptakan menjadi penghuni surga tapi tidak menjadi hamba yang terbaik. Di dunia belum sempat ibadah tapi di akhirat masuk surga. Siapa mereka? Yang lahir dalam keadaan dari orang tua kafir, orang tuanya non-muslim, agama lain, sampai mau meninggal masih dalam keadaan non-muslim. Detik-detik mau meninggal dapat hidayah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat meninggal. Kan belum sempat sholat, belum sempat puasa, tapi di mana posisinya nanti di akhirat? Surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyyahu yuballahu akbar." Salah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, kalau dia mau masuk Islam, Allah ampuni kesalahan yang dia lakukan saat tidak beriman. Berarti bersih dari dosa. Atau orang yang semasa hidup sudah jadi muslim tapi tidak pernah ibadah, muslim tapi tidak sholat, muslim tapi tidak taat. Detik-detik sebelum meninggal dia taubat dengan taubat nasuha.
Dia menyesali dari kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan dia mulai ingin memperbaiki dirinya dengan bertobat. Belum sempat banyak melakukan ibadah, sudah meninggal, maka dia masih surga. Kenapa? Karena tadi ada ibu minazat di kamar dan balau, kata Nabi. Orang yang tobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Sama seperti dalam hadis riwayat, orang yang meninggal bunuh 99 orang. Nanya sama orang pendeta, ini gimana, saya sudah mau tobat, saya sudah bunuh 99. Kata yang ditanya, tidak ada kesempatan lagi untuk kau bertobat. Banyak yang mati gitu. Kesel, dibunuh satu lagi, nah genap 100. Datang kepada ulama, ini gimana, saya mau tobat. Kata ulama, kau pergi di sana, di sini ada tempat untuk kau bisa bertobat kepada Allah. Ketika perjalanan belum sempat sampai meninggal, maka kan malaikat rahmat, malaikat azab berebutan. Ini jatahnya, kata malaikat rahmat, karena dia meninggal sudah bertobat, walaupun belum ibadah. Kalau malaikat azab tidak, ini jatahnya, karena tidak pernah ibadah dia. Sampai datang lagi malaikat satu diusul Allah, diukur deh, jarak dia meninggal sama jarak ke taubat, sama jarak ini mana yang lebih dekat? Ternyata Allah buat panah lebih dekat ke jarak untuk dia bertobat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang Allah ciptakan menjadi ahli ibadah, tapi tidak menjadi penghuni surga. Siapa? Orang yang semasa itu rajin ibadah, sholat dan pernah tinggal, puasa dan pernah tinggal, tapi ketika meninggal dia dalam keadaan tidak berislam, tidak beriman, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Ada. Kenapa bisa? Kan rajin sholat, rajin ibadah. Kenapa bisa? Karena satu, dia tidak pernah minta istiqomah di dalam ibadahnya. Yang kedua, dia tidak pernah minta kemantapan iman. Dia hanya mengerjakan saja, tapi tidak minta kemantapan iman. Maka dalam Al-Quran ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau cabut hati kami, ba'da'in hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Bagaimana iman ini bisa dicabut? Walaupun kita suka ibadah, kalau kita tidak minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kenapa bisa mati dalam keadaan kafir? Karena dia rajin ibadah, taat, tapi ada satu sifat yang kalau dia lakukan bisa membuat dia masuk neraka. Apa satu sifat? Salah satu yang nyata itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan tentang orang yang semasa hidup suka mencari-cari kesalahan orang untuk dibuka dengan orang lain. Ini sifat bahaya Bapak Ibu. Walaupun dia rajin sholat, kalau dia tidak meninggalkan sifat itu, bisa mencabut imannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mencatatkan kisah orang yang jadi muadzin 57 tahun, tukang adzan, tapi meninggal tidak beriman. Ini menjadi, makanya kita tidak boleh pasti aku masuk surga, aku rajin sholat. Belum tentu gimana nanti nasib itu pas meninggal. Yang keempat, ada kelompok orang yang diciptakan tidak menjadi ahli ibadah, tidak juga menjadi penghuni surga. Siapa? Orang yang dari kecil tidak ibadah, tidak beriman, sampai meninggal tidak beriman. Nah, ini masalah takdir. Semua itu sudah Allah tentukan. Tapi juga ada satu kisi-kisi atau ciri-ciri bagaimana nasib kita nanti di hari kiamat. Apa kata Nabi? Kata Nabi, malu berbuatlah, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang itu akan dipermudahkan beramal tergantung bagaimana saat Allah menciptakan dia, di mana posisinya, surga atau neraka. Maka kalau orang berbuat baik, dimudahkan, dibuat nyaman, dibuat nikmat, berharaplah jangan-jangan kita termasuk orang yang diciptakan untuk masuk surga. Tapi kalau untuk berbuat baik susah, takutlah jangan-jangan akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dari hadis itu Nabi itu mengajarkan kepada kita, jangan merasa puas dengan amal, jangan merasa bangga dengan amal, sebab kita tidak tahu bagaimana nasib kita saat meninggal. Yang harus kita lakukan, jaga amal kita dengan istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum. Berarti kalau dari 4 kelompok tadi yang enak nomor berapa? Nomor 2 kan? Tidak pernah sholat, tiba-tiba mati masuk surga kan? Iya, kalau sempat dapat hidayah sebelum mati. Kalau belum dapat hidayah, mati dalam keadaan sholat, akan sisa dalam neraka. Kemudian yang kedua, pertanyaan masalah muamalah. Jual beli dengan 2 harga itu tidak diperbolehkan kalau diucapkan dalam satu akad. Muamalah itu dalam hukum Islam, transaksi itu
sah atau tidaknya berlaku dalam ucapan. Saya penjual, antum pembeli. Saya ngomong sama antum, Pak Arifin, saya jual air ini kalau cash 200.000, kalau kredit 500.000. Saya sebutkan dalam akad transaksi. Kemudian Bapak pilih saya membeli yang cash. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ketika transaksi saya sebutkan dua hal. Tapi kalau belum dijadikan transaksi, hanya sekedar tawaran dulu atau pertanyaan, ini berapa harganya? Oh, saya jual kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Tapi belum transaksi, belum ada kalimat saya jual, belum ada kalimat saya beli, hanya sekedar tawaran dulu. Kan begitu, kadang-kadang kan kita nanya, beli kan nanya dulu, berapa? Oh sekian, kan kita mikir dulu, beli kan? Bahkan sebenarnya bisa ubah nggak harganya? Kadang-kadang pembeli awalnya udah mikir lagi, dari harga 120 ya. Kan banyak itu, harga berapa 100.000, 20.000 bukan siko loh. Kan kadang begitu, namanya. Nah, ketika masalah tawar menawar itu belum dihitung akad. Akhirnya kan ketika harga sekian, ini kondisi beli cash atau beli kredit. Jadi harga lebih mahal, tapi ada angsuran sekian. Akhirnya setelah itu dia ngomong, saya beli dengan harga kredit. Kemudian si kedua ngomong, saya jual. Akhirnya dihitung. Jadi ketika akadnya berapa? Satu, harga yang disebutkan. Maka itu tidak masalah. Yang dilarang itu saat transaksi dia menyebutkan dua harga, itu dilarang. Itu namanya berusaha hotel. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi pilih saja. Kalau sekadar tawaran nawar dulu pemberitahuan itu. Ini saya jual kalau cash ya, kalau kredit sekian. Nah, tergantung mau milih yang mana. Nah, ini mikir dia, sudah, saya sepakat, saya beli dengan yang kredit. Ya sudah, saya jual kepada bapak, ini baju, ini air kepada bapak dengan kredit per bulan sekian. Saya beli. Nah, ini yang diterima. Maka hukumnya tidak jadi apa? Jadi baik hukumnya diperbolehkan dan juga belinya bisa. Ada pun metode yang kedua yang dia sampaikan, kalau ini beli 1 2.000, kalau beli 2 3.000 misalnya, atau beli 2 bed. Nah itu beda, itu transaksi, bukan solusi daripada hal tersebut. Solusi dari hal tersebut adalah saat kita memutuskan untuk mengambil, kita putuskan dengan satu harga, dan saat kita menjual, kita jual dengan satu harga. Jadi dua harga tadi disebutkan bukan saat akad, tapi saat pemberitahuan tadi. Karena akad itu kalimat saya jual, saya beli, itu yang dihitung. Itu yang dihitung dan solusi. Dan kredit juga diperbolehkan kalau karena sebab jual beli. Tapi kalau kredit sebab hutang piutang riba. Jadi biasanya kadang ada orang pengen beli TV. Orang tersebut tidak bisa beli TV cash, datang sama saya. Saya mau beli TV, sudah. Saya beli itu, saya utangi kamu bayar kepada saya sekian, lebih dari harga TV. Berarti orang tersebut utang duit sama saya dan dia bayar lebih. Ini riba dan riba. Ini riba dosa besar. Tapi kalau saya mau beli TV, ya sudah, saya beli itu, saya ke pasar beli TV cash. Kemudian saya ngomong, nah ini saya jual TV ini kepada kamu, harganya lebih tinggi daripada yang di pasar. Karena dia bakal kredit. TV misalnya harga 2 juta, saya jual sama kamu 2.500.000, kredit sekian bulan sekian dalam 1 tahun. Ini jual belinya sah walaupun kredit. Kenapa? Jual beli boleh dengan sistem utang, jual beli boleh dengan sistem ngangsur, selama bukan jual beli barang-barang riba. Nah ini dalam muamalah. Tapi kalau utang piutang hati-hati. Kalau utang uang jangan lebih. Utang 100 bayar 100. Utang 200, bayar 200. Jangan aku utangi 100.000 tapi bayar 120. Jadi riba ini. Riba ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dulu akhirnya kita jadi keuntungan di situ. Dosa besar. Dosa bayar lebih. Aku mau utang, dia utangi, tapi si kok syarat dipijiti dulu. Kita dipijiti utang, dia utangi pijiti dulu Akhirnya dia ngambil keuntungan karena ada orang yang mau berutang, ngambil keuntungan tidak dipijiti, riba, walaupun bayarnya tetap 100. Intinya kalau utang jangan ngambil keuntungan, walaupun keuntungannya
minta dipijiti, cuci ke motor atau segala macam, karena itu terjadi riba. Namanya riba korat. Kullu bardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik kemanfaatan bagi yang mengutangi itu namanya riba. Jadi kalau hutang ya ikhlas, kalau hutang tetap dulu bukan berarti duit. Makanya hutang itu pahalanya besar kalau dia tidak jadikan sebagai bisnis. Tapi karena sudah kebanyakan dijadikan bisnis, nah itulah hilang pahalanya. Karena dia jatuh ke dalam bab riba. Wallah. Mudah-mudahan sini ganti insyaallah. Amin. Oke. Boleh ya Bapak ya? Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, sama-sama kita baca zikir subhanallah wa bihamdihi 3 kali. Kemudian astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian kita tutup dengan shalawat kepada Nabi sebanyak 3 kali. Bunyi shalawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lalu kita doa, mudah-mudahan sebagai penutup doa majelis ini dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Bapak Ibu ikuti saya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك واتنا بعقابك لها واتمها علينا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tentunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.